Sadar atau enggak, setiap hari kita lihat ada sebuah fenomena ekonomi yang luar biasa loh. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik warteg. Nah, ini dia. Pasti kamu semua pernah lihat kan? Warung Tegal. Atau ya kita kenalnya warteg. Kelihatannya sih cuma tempat makan sederhana, andalan jutaan orang buat makan sehari-hari. Biasa banget kan? Eits, tunggu dulu. Justru di balik yang kelihatan biasa ini, ada sesuatu yang wow, luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Coba deh pikirin. Di dunia bisnis sekarang yang gila-gilaan ngejar efisiensi sama untung sebesar-besarnya, warteg ini kok kayaknya jalan ke arah sebaliknya ya. Tapi anehnya, mereka nggak cuma bertahan, tapi malah makin subur. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke wartegnya, kita lihat dulu deh aturan main bisnis yang ada di buku-buku teks. Ya, teori ekonomi konvensional yang katanya nih dilanggar sama warteg. Jadi gini, menurut teori ekonomi yang paling umum ya, yang neoklasik itu, kita semua ini dianggap sebagai aktor rasional. Maksudnya, ya kita selalu mikirin gimana caranya dapat untung paling gede buat diri sendiri. Terus, harga itu katanya ditentuin sama pasar, sama penawaran dan permintaan. Dan bisnis dibilang sukses kalau efisien dan labanya gede. Simpelnya gitu. Dan ini jadi dasar hampir semua bisnis modern. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya ya. Manusia itu mesin pencari kesenangan. Intinya, ekonomi itu ya isinya orang-orang egois yang ngejar untung melulu. Pertanyaannya, emang iya warteg jalan pakai cara kayak gitu? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih cara kerja warteg yang sebenarnya? Karena kita bakal lihat kalau mereka itu main dengan aturan yang beda banget. Dan justru disitulah letak kekuatan mereka. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba kita bandingin langsung ya. Teori ekonomi bilang manusia itu individu rasional, tapi di warteg yang ada itu solidaritas sosial. Teorinya ngomongin harga pasar, warteg malah pakai harga sosial yang penting terjangkau. Tujuannya bukan buat maksimalkan laba, tapi buat memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, sukses itu bukan soal efisiensi, tapi keberlanjutan sosial. Beda jauh kan? Jadi, ini poin paling pentingnya nih. Warteg itu bisa selamat dari krisis ekonomi berkali-kali, itu bukan kebetulan loh. Kekuatannya itu ya datang dari modelnya yang basisnya komunitas dan solidaritas. Sesuatu yang jujur aja nggak kepikiran sama teori ekonomi yang biasa kita pelajari. Nah, biar benar-benar ngerti kenapa warteg ini ajaib, kita perlu belajar beberapa istilah baru, semacam bahasa rahasia gitu. Konsep-konsep ini datang dari pemikiran ekonomi yang sedikit beda, yang bisa ngebongkar rahasia sukses mereka. Oke, yang pertama namanya ekonomi terlekat atau embedded economy. Maksudnya apa? Gampangnya gini, ekonomi warteg itu nempel, nggak bisa dipisahin dari masyarakatnya. Bisnisnya tuh dibangun di atas hubungan sosial yang kuat, misalnya kayak jaringan perantau dari Tegal. Jadi yang penting itu bukan sekedar jual beli, tapi hubungan antar orangnya. Dari situ, kita nyambung ke yang namanya model sosial. Di dunianya warteg, kamu nggak bakal nemu surat utang yang ribet-ribet. Adanya apa? Kepercayaan. Hubungan jangka panjang antara yang punya warung, yang nyetor barang, bahkan sama pelanggannya, itu semua jadi kayak jaring pengaman. Jadi bisa dibilang, mata uang utama mereka itu ya kepercayaan. Dan yang terakhir ada ekonomi solidaritas. Pernah mikir nggak, kok harga di warteg bisa murah banget? Nah, ini bukan strategi buat ngalahin saingan ya. Ini benar-benar soal solidaritas. Misi utamanya simpel, mastiin semua orang, terutama para pekerja dan yang pendapatannya pas-pasan, bisa makan enak dan layak. Oke, modelnya kan keren banget nih, kuat dan tahan banting. Pertanyaannya, bisa nggak ya kita bawa ini ke skala yang lebih besar? Yuk kita intip visinya buat ke depan. Ternyata ada loh gagasan yang ambisius banget. Program Satu Desa Satu Warteg. Tujuannya, buat jadiin warteg ini tulang punggung ketahanan pangan nasional. Tapi catat ya, ini bukan buat jadiin warteg kayak franchise corporate. Justru sebaliknya, ini buat memperkuat model ekonomi komunitasnya. Tapi, ya tentu aja ada tantangannya. Dan ini yang paling berat. Gimana caranya memperbesar sesuatu yang jiwanya itu soal kebersamaan dan kepercayaan, tanpa ngerusak rohnya. Tanpa malah ngejadiin warteg mesin pencari untung yang nggak peduli sama orang lain. Nah, kuncinya ternyata ada di peran negara, tapi bukan sebagai bos yang ngatur-ngatur, melainkan sebagai mitra. Gimana caranya?
Pertama, negara bisa jadi fasilitator, kasih modal tanpa bunga dan pelatihan. Kedua, jadi regulator, biar harga bahan pokok stabil. Dan ketiga, jadi mediator, bantu motong jalur distribusi yang panjang, jadi petani bisa langsung nyambung ke warteg. Semua ini ujung-ujungnya bikin kita mikir ulang kan? Apa sih sebenarnya arti sukses dalam ekonomi? Mungkin rapornya nggak cuma soal untung rugi doang kali ya? Nah, rapor barunya bisa jadi kayak gini nih. Coba bayangin, kesuksesan itu diukur dari apa? Poin paling gede, 30%, itu ketahanan pangan. Terus harga stabil juga penting, lalu ada penciptaan lapangan kerja, jaringan sosial yang kuat, dan terakhir distribusi pendapatan yang adil. Di model kayak gini, laba atau profit itu cuma jadi salah satu bagian kecil aja, bukan lagi jadi tujuan utama. Ya, pada akhirnya pesannya jelas banget. Model warteg ini ngajarin kita kalau ekonomi yang hebat itu adalah ekonomi yang nomor satuin manusia dan kesejahteraan komunitas, bukan cuma angka di laporan keuangan. Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita ngobrolin soal warteg ini, coba deh lihat di sekitar lingkunganmu sendiri. Ada nggak sih model-model ekonomi lain yang basisnya kepercayaan dan solidaritas, yang diam-diam jalan dan jadi penopang hidup banyak orang? Coba perhatiin deh. Jawabannya mungkin bikin kamu kaget.